Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan uji G-square melalui program Excel. Nah, yang pertama kita langsung ke contoh soalnya, yaitu dilakukan pengumpulan data untuk mengetahui bagaimana kemungkinan mahasiswa dalam memilih mata kuliah fisioterapis 3 sesi, 10 dan 11. Sampel diambil secara random sebanyak 300 orang. Dari sampel tersebut ternyata 200 orang memilih sesi 10 dan 100 orang memilih sesi 11. Alfanya atau taraf kesalahannya itu 5%. Jadi cara yang pertama kita buat kolomnya dulu ya. Nah, untuk kolomnya ada kolom fisioterapi sesi 10 dan sesi 11. Nah, untuk yang di samping ada kolom frekuensi yang diperoleh atau dilambangkan dengan FO dan frekuensi yang diharapkan atau yang diwakilkan dengan FH. Jadi yang pertama kita isi dulu ya, yang sesi 10 ada 200, yang frekuensi yang diharapkan ada 150. Sedangkan yang sesi 11 frekuensi yang diperoleh ada 100 dan frekuensi yang diharapkan ada 150. Jadi untuk yang pertama kita jumlah dulu untuk frekuensi yang diperoleh, yaitu sama dengan sum buka kurung, kita plot dari B2 dan B3, enter, hasilnya 300. Untuk yang sebelahnya kita tinggal tarik aja, jadi sama 300 juga. Yang selanjutnya frekuensi yang diperoleh dikurangi frekuensi yang diharapkan. Jadi kalau sum tinggal sama dengan dulu, diklik kolom B2-nya dikurangi, frekuensi yang diharapkan ada di kolom C2, di enter. Nah, hasilnya 50. Untuk yang bawah tinggal kita tarik lagi, hasilnya minus 50. Nah, untuk jumlahnya kita tarik juga sama juga, kita tarik dari samping, hasilnya 0 ya. Yang selanjutnya rumus frekuensi yang diperoleh dikurangi frekuensi yang diharapkan dikuadratkan. Caranya juga sama, diawali sama dengan dulu, terus kita klik kolom D2, lalu kita pakai simbol yang ini untuk simbol kuadrat, kita enter. Nah, udah keluar hasilnya, kita tinggal tarik lagi. Untuk jumlahnya juga kita tarik. Ya, untuk yang selanjutnya kita ketik sama dengan lagi dengan kolom E2, karena untuk frekuensi yang diperoleh dikurangi frekuensi yang diharapkan dikuadratkan dibagi frekuensi yang diharapkan. Jadi kita bagi atau dengan tanda garis miring, kita klik kolom C2 untuk frekuensi yang diharapkan dari sesi 10. Kita enter, keluar hasilnya, tinggal kita tarik lagi. Untuk jumlahnya juga kita tarik ke samping. Karena hasilnya komanya agak banyak, kita bulatkan untuk 2 angka di belakang koma saja biar tidak banyak-banyak. Kita klik ini. Nah, hasilnya 33,33. Untuk yang selanjutnya akan kami jelaskan tentang uji G kuadrat
tetapi dengan 2 sampel. Nah, contoh soalnya yaitu Departemen Kesehatan Nasional ingin mengetahui jumlah kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung pada pria berusia 40-50 tahun. Oleh sebab itu, sebuah studi telah disiapkan untuk menyelidiki apakah ada hubungan antara hipertensi pada pria dan tempat tinggalnya, baik di utara maupun selatan negara tersebut. Sebagai seorang ahli statistik, Anda diminta untuk merancang dan melaksanakan studi ini dengan menggunakan uji statistik yang sesuai. Periksa apakah ada suatu hubungan antara hipertensi dengan lokasi geografis. Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran tekanan darah dari 151 sukarelawan pria berumur 40-50 tahun yang bertempat tinggal di utara negara dan 179 sukarelawan yang bertempat tinggal di bagian selatan. Suatu sampel acak yang terdiri dari 330 pria dilibatkan dalam studi ini. Hanya sukarelawan yang bertempat tinggal di lokasi tertentu selama 20 tahun yang diikutkan dalam penelitian. Alfanya 5%. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat kolom ada lokasi utara dan selatan, tekanan darah normal 106. Untuk yang tekanan darah tinggi 45. Untuk wilayah selatan ada normalnya 131 dan untuk yang tinggi 48. Jadi sama juga dengan uji J kuadrat. Yang satu kita copy juga tabelnya ke Excel. Jadi kolomnya kayak gini ya. Sama persis kayak di PPT. Untuk yang pertama kita hitung per selnya. Jadi kita hitung total per selnya. Jadi caranya untuk tekanan darah normal lokasi utara itu 237 dikali 151 dibagi 330. Untuk wilayah utara juga tapi tekanan darah tinggi yaitu 93 dikali 151 dibagi 330. Untuk tekanan darah normal tapi wilayah selatan 237 kita kalikan dengan 179 kita bagi 330. Nah, untuk yang sel keempat, sel tekanan darah tinggi wilayah selatan ada 93 dikali 179 dibagi 330. Nah, untuk hasilnya jadi kita pindah di kolom sebelahnya. Untuk wilayah utara ada 180,4, normalnya untuk tingginya ada 42,6, sedangkan untuk wilayah selatan ada 128,6, sedangkan wilayah selatan tekanan darah tinggi ada 50,4. Nah, jadi kita jumlah dulu ya. Langsung pakai auto zoom ini biar mudah. Maaf, saya keliru kolom. Nah, untuk di kolom total ini ya kita auto zoom. Nah, ini kita tarik aja biar mudah. Sedangkan ini juga sama, kita sama dengan kita klik auto zoom. Nah, ini kita tarik juga. Nah, jadi udah langsung keluar hasilnya ya. Nah, untuk yang kedua, untuk rumus kedua kita cari nilai J kuadratnya. Nah, cara ngitung J kuadratnya itu frekuensi yang diobservasi dikurangi frekuensi yang diharapkan dikurangi 0,5
kita kuadratkan dibagi frekuensi yang diharapkan. Nah, untuk sel yang pertama, biar mudah kita kurangi dulu aja. Jadi 106 atau di kolom B2 dikurangi 108,4 dikurangi 0,5. Jadi kita kurangi dulu, nanti kita kuadratkan dan dibagi frekuensi yang diharapkan ya. Untuk yang kedua sama juga, jadi 45 dikurangi 42,6 dikurangi 0,5. Nah, yang kolom ketiga 131 dikurangi 128,6 maaf 131 dikurangi 128,6 dikurangi 0,5. Yang terakhir juga sama, jadi 48 dikurangi 50,4 dikurangi 0,5. Nah, untuk selanjutnya kita kuadratkan dan kita bagi frekuensi yang diharapkan. Untuk sel yang nomor 1, jadi kita klik sama dengan kolom G6, kita kuadratkan dengan simbol yang tadi, kita bagi dengan frekuensi yang diharapkan yaitu 108,4. Enter. Nah, untuk yang sel selanjutnya juga sama. Jadi sel G7 kita kuadratkan dengan simbol yang tadi, kita bagikan dengan frekuensi harapannya yaitu 42,6, kita enter. Untuk kolom yang ketiga juga sama, 1,9 atau G8 kita kuadratkan, kita bagi dengan frekuensi harapannya yaitu 128,6. Untuk yang selanjutnya juga sama, kolomen 2,9 kita kuadratkan, kita bagi dengan frekuensi yang diharapkan 50,4. Nah, ini langsung kita jumlah yaitu autosum. Jadi hasilnya C kuadratnya adalah 0,36. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.